Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi yang berjudul yaitu agresi. Sebelum itu, perkenalkan saya sebagai moderator Zahra Effendi NPM 06 dan anggota saya Kak Mirna Alfafira NPM 26. Baiklah, judul yang pertama yaitu konsep agresi. Agresi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyakiti atau melukai orang lain, baik yang dilakukan secara fisik, verbal, maupun psikis. Tentu tindakan ini sangat tidak terpuji dan pelakunya bisa dituntut hukuman penjara. Menurut KBBI, agresi adalah perasaan marah atau tindakan kasar akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai kepuasan atau tujuan yang dapat diarahkan kepada orang atau benda. Selain itu, agresi juga bisa diartikan sebagai perbuatan bermusuhan yang bersifat penyerangan fisik ataupun psikis terhadap pihak lain. Materi yang kedua yaitu teori agresi. Yang pertama, teori insting. Teori paling klasik tentang perilaku agresi ini mengemukakan bahwa manusia memiliki insting bawaan secara genetis untuk berperilaku agresi. Tokoh psikoanalisis Sigmund Freud mengemukakan bahwa perilaku agresi merupakan gambaran ekspresi yang sangat kuat dari insting untuk mati. Yang kedua yaitu agresi sebagai reaksi terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan. Teori hipotesis frustasi agresi berpendapat bahwa agresi merupakan hasil dan dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi seseorang. Dalam hal ini, frustasi adalah kendala-kendala eksternal yang menghalangi perilaku bertujuan seseorang. Pengalaman frustasi dapat menyebabkan timbulnya keinginan untuk bertindak agresi mengarah pada sumber-sumber eksternal yang menjadi sebab frustasi. Yang ketiga yaitu agresi sebagai perilaku sosial yang dipelajari Strickland 2001, berbeda dari teori insting. Teori belajar sosial menjelaskan perilaku agresi sebagai perilaku yang dipelajari para pakar teori belajar sosial seperti Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dan proses belajar sosial. Faktor pengaruh dan pencetus agresi. Baron dan Birne tahun 2005 menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan agresivitas, yaitu yang pertama, faktor-faktor sosial. Faktor-faktor sosial merupakan faktor-faktor yang terkait dengan sosial individu yang melakukan perilaku agresif. Di antaranya adalah frustasi, yang merupakan suatu pengalaman yang tidak menyenangkan, dan frustasi dapat menyebabkan agresi. Selanjutnya, provokasi langsung adalah tindakan oleh orang lain yang cenderung memicu agresi pada diri si penerima, seringkali karena tindakan tersebut dipersepsikan berasal dari maksud yang jahat. Yang kedua, faktor-faktor pribadi. Berikut ini adalah trait atau karakteristik yang memicu seseorang melakukan perilaku agresif. Yang pertama, pola perilaku tipe A dan tipe B. Pola perilaku tipe A memiliki karakter yang sangat kompetitif, selalu terburu-buru dan mudah tersinggung serta agresif. Sedangkan pola perilaku tipe B menunjukkan karakteristik seseorang yang sangat tidak kompetitif, yang tidak selalu melawan waktu dan yang tidak mudah kehilangan kendali. Yang kedua, bias atribusional hostil merupakan kecenderungan untuk mempersepsikan maksud atau motif hostil dalam tindakan orang lain ketika tindakan ini dirasakan ambigu. Yang ketiga, faktor situasional. Faktor situasional merupakan faktor yang terkait dengan situasi atau konteks di mana agresi itu terjadi. Berikut ini adalah faktor situasional yang mempengaruhi agresi. Yang pertama, suhu udara tinggi. Suhu udara tinggi cenderung akan meningkatkan agresi, tetapi hanya sampai pada titik tertentu. Di tingkat tertentu atau lebih dari 80 derajat Fahrenheit, agresi menurun selagi suhu udara meningkat. Hal ini disebabkan pada saat suhu udara yang tinggi,
membuat orang-orang menjadi sangat tidak nyaman, sehingga mereka kehilangan energi atau lelah untuk terlibat agresi atau tindakan kekerasan. Mengurangi perilaku agresi. Yang pertama, berpikir sebelum bertindak. Ketika situasi memanas dan perasaan hati mulai kacau, sebaiknya jangan gegabah melakukan tindakan agresi. Mulai sekarang, latih diri sendiri untuk lebih sabar dan berpikir jernih, sehingga bisa menghindari tindakan agresi yang merugikan orang lain. Yang kedua, ungkapkan perasaan hati. Tindakan agresi sering dilakukan seseorang ketika tidak bisa mengungkapkan perasaan hatinya ke orang lain. Oleh sebab itu, cobalah untuk mencari teman yang bisa diajak curhat, sehingga bisa mengeluarkan rasa kecewa yang selama ini terpendam. Yang ketiga, olahraga. Cara lain untuk mengurangi agresi adalah dengan berolahraga. Selain membuat badan sehat, berolahraga dapat mengalihkan pikiran negatif di dalam diri. Cobalah untuk melakukan olahraga seru seperti yoga, crossfit, jogging, atau bermain basket bersama teman-teman. Yang keempat, healing. Di zaman sekarang banyak masyarakat yang melakukan healing untuk menghilangkan stres. Healing juga bisa mengatasi perilaku agresi.